Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah ya wafila jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di masjid kita yang kita cintai ini. Malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Allah yang begitu besar yang diberikan kepada kita semua. Kita dihadirkan di masjid ini untuk kita sama-sama belajar tentang dinul Islam ini. Kaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini, kita masih lanjutkan kembali pembahasan tentang pengurusan jenazah, dan ini bagian akhir ya, yakni bagian pembahasan-pembahasan yang setelah selesai prosesi penguburan dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas tentang amal-amal yang malam hari ini, amal-amal yang mendatangkan manfaat untuk mayit. Dan pada pertemuan yang selanjutnya mungkin mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan terutama kepada anak untuk menyampaikan juga perkara-perkara yang nanti di akhirat nanti ya, kaitannya dengan masalah ruh dan seterusnya. Malam hari ini kita akan membahas tentang al-a'malu allati tanfa'u al-mayyit, yaitu amal-amal yang bisa mendatangkan manfaat bagi mayit. Jadi di antara perkara-perkara yang bermanfaat bagi mayit itu ada dua. Ada yang dari amal dirinya sendiri ketika hidup, yang pertama. Kemudian ada amal yang dilakukan oleh orang lain untuk dia. Ini ada dua perkara. Perkara yang pertama dan yang ini disepakati adalah bagaimana seorang mayit itu akan bermanfaat bagi dia kaitannya dengan amal-amalnya yang semasa dia hidup, dan amal itu, pahala itu akan terus mengalir bagi dia sekalipun dia sudah meninggal. Ini yang pertama, dan ini sepakat para ulama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam", apabila salah seorang anak Adam meninggal. Dalam hadis lain disebutkan idza matal insan. Beda penyebutan. Ada penyebutan dengan ibnu Adam, ada penyebutan dengan insan. Jadi intinya di sini Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salatin. Ketika seorang hamba meninggal, seorang anak Adam meninggal, kemudian terputuslah amalnya kecuali tiga. Tiga amal yang tidak terputus. Amal yang terputus ini maksudnya amal yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Ketika hidup dia sholat, pahala sholat hanya ketika hidup saja. Ketika meninggal berhenti pahala sholatnya. Begitu juga amal-amal puasa, misalkan haji. Ketika hidup dia dapat amal itu, tapi ketika meninggal habis, tidak tercatat lagi sebagai pahala. Jadi pahalanya berhenti di situ. Nah, adapun perkara yang kalau meninggal seorang anak Adam itu tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bermanfaat sekalipun dia sudah meninggal. Yang pertama sedekahun jariyah, sedekah yang jariyah, sedekah yang makna sedekah yang digunakan oleh orang terus menerus. Dalam hal ini seperti wakaf dan seterusnya. Ya, ini
ketika seorang melaksanakan sedekah di masa hidupnya, ya, kemudian ketika meninggal apa yang dia sedekahkan itu pun masih dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya terus mengalir sekalipun dia sudah meninggal. Yang kedua, ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini kata para ulama yang paling pertama penafsirannya adalah ilmu agama. Jadi ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu agama, dan ilmu agama seluruhnya bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat pada bagian-bagian sekecil apapun ilmu agama yang kita ajarkan. Dan ilmu agama ini maksudnya tidak hanya sekedar ceramah, menyampaikan kajian atau semua perkara yang kita tahu tentang satu perkara dalam Islam ini, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, orang itu mengamalkannya, maka pada saat itu kita mendapatkan pahala terus mengalir sekalipun kita pada saat itu sudah meninggal dunia. Sebagian ulama juga menafsirkan al-ilmun yantafa'u bihi ini adalah ilmu semua ilmu, bukan semua hanya ilmu agama saja, termasuk ilmu-ilmu duniawi. Ya, umpama kita kasih tahu apa ya, mengajarkan cara hitung umpamanya, terus cara hitung itu digunakan oleh orang lain sampai dia meninggal masih cara yang diajarkan dia, dapat pahala dia. Dia kasih tahu resep, umpamanya resep makanan, resep minuman yang orang itu gunakan untuk mencari nafkah umpamanya, selama perkara itu digunakan oleh orang ini, ya resep tadi, maka selama itu pula orang yang mengajarkan itu mendapat pahala kebaikan. Ini maksudnya, ini pendapat sebagian ulama, sekalipun memang mayoritas mengatakan ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu agama. Awaladun solih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini akan juga bermanfaat ya, untuk orang yang sudah meninggal, terutama bagi orang tua. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu ada seorang laki-laki yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang begitu sempurna, dengan memakai mahkota di kepala, dengan posisi surga yang sangat tinggi. Ya, dia sendiri heran, ini modal saya pas-pasan, waktu di dunia amal saya tidak seberapa. Dia heran, kok bisa dapat surga setinggi ini, pakai mutiara dan seterusnya di kepalanya. Dia ditanya kepada Allah Subhanahu, ya Allah, kenapa posisi saya seperti ini? Allah menjawab, bistighfaril awalih, karena istighfar, karena permohonan ampun dari anakmu ketika yang masih hidup di dunia. Nah, ini yang bermanfaat. Ini 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yalhiqul mu'minin min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti, sesungguhnya amal yang ya sampai kepada seseorang itu manfaatnya bahkan dia setelah meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilman allamahu wa nasruhu. Ya, tadi ya mirip dengan hadis tadi, yaitu ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Ilmu yang diajarkan, yang disebarkan. Ya, sebarkan ilmu, termasuk kita yang main Facebook, main apa namanya, semua perkara, semua WA. Ya, sampai kata para ulama, ya, kalau kita menggunakan HP ini tidak digunakan untuk itu, maka hisab kita berat nanti. Tidak ada manfaatnya kita main HP, main Facebook, main apa saja yang kaitannya dengan tapi ternyata habis waktu hanya untuk perkara dunia saja di situ. Tidak ada manfaatnya seperti itu. Nah, maka kata para ulama, kalau dimanfaatkan dengan menyebarkan ilmu agama, maka hisab kita lebih ringan dan kita akan mendapat pahala karena itu. Ya, saya lihat seperti itu sekarang kenyataannya. Ya, kalau postingan-postingan yang lucu, yang sifatnya tuh banyak yang respon, tapi ilmu sedikit sekali yang respon. Begitu juga sedikit sekali yang mau membagikan. Padahal tinggal share saja. Ketika orang membaca apa yang kita share, tentu saja perkara yang jelas baiknya, yang tidak ada hilaf, umpamanya tidak ada ini itu dan seterusnya, ini yang dianjurkan. Jadi menyebarkan ilmu, selama ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka kita mendapat pahala. Awal dan soleh tarokahu au mushafan warotahu, anak yang soleh yang dia tinggalkan, tadi sudah jelas. Kemudian mushaf yang dia wakafkan,
mewakafkan mushaf ini juga termasuk perkara yang bermanfaat. Selama Quran itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka selama itu pula pahalanya mengalir kepada dia sekalipun dia sudah meninggal. Au baitan banahu li ibnis sabil, atau membangun rumah untuk ibnis sabil. Ini pahalanya juga ini mengalir. Ini yang saya lihat kurang kita di sini. Tidak ada, bahkan mungkin tidak ada ya. Jadi tidak ada, jarang sekali orang bangun rumah, padahal ini amal yang dianjurkan oleh Nabi, yang ini manfaatnya luar biasa. Bangun rumah untuk orang yang melakukan perjalanan. Jadi kalau rumah singgah istilahnya ya. Tapi semua sekarang ini sudah berbayar semua, tidak ada yang gratis ya. Dulu ketika saya di Surabaya ya, ada asrama Bojo namanya. Itu bagus sekali itu. Dan semua orang yang dari Bima itu yang baru datang ke Surabaya dulu ditampung di situ. Dan itu wakaf entah siapa, saya lupa namanya. Ya. Ya, seperti itulah. Itu manfaatnya yang luar biasa. Ya, manfaatnya luar biasa. Kalau diwakafkan seperti itu, pahalanya terus mengalir. Kata Nabi juga au naharon akrohu au sodakotun akhrijuha min malihi fi sihatihi wa hayatihi, ya. Atau sungai yang dialirkan, dia bikin irigasi dan seterusnya, itu pahalanya terus mengalir. Atau sedekah yang dia keluarkan pada saat sehat ketika dia masih hidup, ya, pada saat sehat ketika dia masih hidup. Semua itu akan bermanfaat bagi dia setelah dia meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini diantara perkara yang disepakati. Yang pertama adalah amal-amal yang dilakukan oleh orang yang meninggal itu sendiri ketika dia hidup dan masih dimanfaatkan oleh orang lain saat dia meninggal, maka pahalanya tetap mengalir untuk dia sekalipun setelah meninggalnya. Nah, sekarang yang kita bahas selanjutnya adalah amal yang dilakukan oleh orang lain yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal. Nah, kebalikan dari tadi. Di antara yang pertama yang bermanfaat, ya, yang disepakati adalah wahada mujma' alaihi. Ya, perkara ini perkara yang disepakati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu ad-du'a wal istighfarullah, yaitu doa kita untuk orang yang sudah meninggal. Ini bermanfaat. Dan ini sepakat, tidak ada yang selisih ulama kalau perkara ini. Doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina ja'u min ba'dihim, yaitu orang-orang yang datang sebelum mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi mereka berdoa untuk orang-orang yang sudah mendahului mereka dari kalangan orang-orang beriman, maksudnya sudah meninggal. Ya, yaitu mereka memohonkan ampun bagi kami dan mereka, ya. Sabaquna lil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, janganlah buat hati kami, jangan tanamkan kebencian dalam diri kami kepada saudara-saudara kami sesama muslim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha bijaksana dan Maha pengasih. Jadi intinya dalam ayat ini adalah yang pertama yang bermanfaat itu adalah doa. Jadi doa kita untuk orang yang sudah meninggal itu termasuk perkara yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Makanya dianjurkan dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan doa ini, doa ya, jangan lupa ucap doa ini setiap kali berdoa. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Kata Nabi, barang siapa yang doanya seperti ini atau doa yang semisal, yang intinya dia mendoakan dirinya dan untuk orang yang sudah meninggal, maka dia dicatat pahala sebanyak manusia yang dia doakan itu. Coba bayangkan berapa banyak manusia ini yang masih hidup dan sudah meninggal ini. Kalau kita doakan dengan mohonan ampun, ya ini maksudnya adalah kita doa kepada kaum muslimin, semua itu pahala itu dicatat sebanyak orang itu, sebanyak manusia itu yang dia doakan pahalanya. Ya. Dan juga siapa yang memohonkan ampun untuk orang yang sudah masih hidup maupun sudah meninggal, maka dia diampunkan sejumlah orang yang dia doakan itu. Makanya kalau kita doa, yang didahulukan ini dulu doa itu. Ya.
setelah memuji Allah kemudian bersalawat kepada Nabi, jangan lupa doa untuk mohon ampun untuk diri kita dan kaum muslimin, termasuk juga untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau untuk orang yang banyak, Rabbighfir lana waliwalidina, jangan waliwalidaina, waliwalidina untuk jamak. Warhamhum kama rabbawna shighara. Itu kalau orang yang jamak, orang banyak orang. Jadi mendoakan untuk banyak orang dan seluruh orang tua, orang-orang yang hadir saat itu. Makanya cara doanya seperti itu. Ya, di sini makanya Nabi menganjurkan apabila kalian mendoakan, apabila kalian berdoa maka berdoalah, dan apabila ada orang yang meninggal maka doakanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu ucapan doa Nabi ketika ada orang yang meninggal dengan mengucapkan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah kami yang masih hidup dan golongan kaum muslimin yang sudah meninggal. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ajarkan dalam doa, termasuk dalam sholat jenazah seperti itu. Kemudian yang kedua yang bermanfaat untuk orang yang meninggal adalah setelah doa adalah as-shadaqah, sedekah. Jadi kita yang masih hidup ini kita boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Ya, baik kalangan orang tua kita atau siapa saja yang kita inginkan, maka pahala itu sampai kepada mereka. Di sini disebutkan wa qad hakan Nawawi al-ijma'u ala annaha taqa'u 'anil mayyit. Disebutkan, diriwayatkan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa beliau mengatakan ijma', sepakat ulama tentang perkara ini, tidak ada yang berselisih bahwasanya sedekah untuk mayit sampai pahala itu kepada mayit, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Taqa'u 'anil mayyit wa yasluhu thawabuha, sampai kepada mayit dan dia bisa mendapatkan pahalanya. Sawa'un kanat min waladin aw ghairihi, sama saja baik yang bersedekah itu dari anaknya sendiri atau orang lain, tidak masalah. Ya, semua itu sampai selama dia niatkan, ketika sedekah itu dia niatkan untuk mayit itu. Dan menurut Imam An-Nawawi ini ijma', tidak ada yang berselisih. Kalau sudah disebut ijma' itu tidak ada yang berselisih, artinya itu sudah hukum. Karena hukum, patokan hukum kita nih yang disepakati 3, Al-Quran, Sunnah, ijma'. Belum buake yang sepakat para ulama itu. Setelahnya ada selisih, ada kias, ada seterusnya ke bawah, ya itu semua masih ada selisih. Termasuk kias juga masih ada selisih, tapi yang benar kias ini juga termasuk dalil juga, berdalil dengan kias ini boleh. Nah, maka semua itu sampai lima rawahu Ahmad wa Muslim, sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, wa ghairihima, dan selain keduanya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia mengatakan anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada laki-laki datang menemui Nabi dan berkata kepada Nabi, inna abi mata, sesungguhnya bapakku meninggal ya Rasulullah, wa taraka malan walam yusi, bapak saya meninggal dan meninggalkan harta dan tidak dia berwasiat dengan hartanya. Fahal yukaffiru anhu an tasaddaqu anhu, maka bolehkah saya bersedekah untuk orang tua saya yang meninggal itu ya Rasulullah? Qala na'am, Nabi mengatakan iya, boleh. Jadi loa. Dan hadis ini jelas, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Makanya ya Imam An-Nawawi mengatakan ijma'. Jadi laki-laki ini tanya, boleh saya sedekah kepada orang tua saya tadi? Boleh, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, seorang perempuan, riwayat Imam An-Nasai, ya, Nabi mengatakan bukan perempuan, laki-laki juga, tapi tidak disebut namanya. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Kalau ini laki-laki yang meninggal. Dalam hadis yang lain perempuan. Sesungguhnya ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, boleh saya sedekah untuknya? Naam, kata Nabi, boleh. Ya, boleh, sedekahkan untuk ibumu yang sudah meninggal itu. Nah ini dari Hasan, ya, hadis dari Hasan, dari Sa'id bin Ibni
Ubadah anna ummahu matat, bahwasanya ibunya meninggal. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah untuknya? Qal, Nabi mengatakan, na'am, boleh. Qultu, kemudian dia mengatakan, aku berkata, fa itu shaddaqatu afdal. Qala sakiyul ma. Sedekah apa yang paling baik ya Rasulullah? Sedekah air minum. Mau Lam-Lam, nggak mau Madinah, nggak mau apa saja merek, tidak masalah. Air minum. Ya. Bismillah. Dalam hadis ini ada pelajaran. Yang pertama, Nabi membolehkan sedekah, ya, untuk orang meninggal. Yang kedua, Nabi menunjukkan kepada sedekah yang paling baik, air minum. Ya. Sedekah air minum. Ya. Qala Al-Hasan mengatakan, fatilka saqayah alu Sa'id bil Madinah. Nah, dengan itulah keluarganya Sa'ad itu bersedekah air di Madinah. Dalam hal ini mereka membuat satu sumur, dan ini lebih anu lagi, pahalanya lebih mengalir terus, karena sumur kan setiap dipakai itu setiap kali orang itu mendapat pahala. Di dalam riwayat Ahmad dan Imam An-Nasai dan selain kan, wala yusra ikhrajuha indal maqabir wa yakrahu ikhrajuha ma'al janazah. Dengan catatan, kata beliau di sini, makruh mengeluarkan sedekah ini pada saat penguburan jenazah. Makruh pada saat pengurusan dan penguburan jenazah, itu makruh. Adapun setelah itu semua selesai, maka ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah saum, ya, puasa. Lima rawahu Bukhari wa Muslim, di antara riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal, padahal dia dulu pengen sekali naik, mau hadis yang lain yang saya baca. Apa tadi, puasa ya? Sebentar. Oh, ini masih poin ketiga. Afan ya. Lompat saya bacanya tadi. Datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrun. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dan dia punya utang puasa. Afa aqdihi anha, bolehkah saya memenuhi utang puasanya? Qala, Nabi mengatakan, laukana ala ummuka dainun akunta qadiyah anha. Kalau ibumu punya utang, apakah kamu akan membayar utang itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi balik bertanya tadi, ketika sahabat ini tanya tentang ibunya yang punya utang puasa, apakah boleh saya berpuasa untuk ibu saya tadi, untuk memenuhi utang puasanya? Kata laki-laki ini, kata sahabat ini, Nabi balik bertanya, kalau ibumu punya utang, apakah kamu mau membayarkannya? Kata dia, tentu ya Rasulullah. Qala na'am, katanya. Faqala, maka Nabi mengatakan, fadainullahi ahaqqu an yuqda, maka utang ibumu kepada Allah lebih berhak untuk kamu penuhi. Karena utang kepada sesama manusia saja kamu bayar, bagaimana dengan utang kepada Allah? Maka boleh kamu berpuasa untuk ibumu itu, ya. Para ulama menjelaskan dalam perkara ini adalah ahli warisnya, orang-orang anak-anaknya, dan ini menurut sebagian ulama tidak wajib, ya. Kalau ada orang tua yang meninggal punya utang puasa, hukumnya boleh saja, hanya anjuran. Kalaupun ditinggalkan tidak berdosa dia, ya, tidak wajib hukumnya. Tapi di sini yang kita bahas ini adalah amalan ini yang bermanfaat untuk orang yang sudah mendahului kita tadi, terutama dari golongan orang tua kita. Kemudian yang keempat adalah al-hajju, haji. Ini juga bermanfaat, ya. Haji ini tidak hanya untuk orang yang sudah meninggal,
Boleh orang menghajikan orang lain dan juga termasuk umroh, termasuk orang yang masih hidup dengan catatan dua. Yang pertama, orang yang dihajikan dan diumrohkan itu masih hidup tapi sudah lemah, entah karena ada penyakitnya atau sudah tua. Yang pertama. Yang kedua, ini kalau orang yang masih hidup ya. Syarat yang kedua adalah harus atas izin orang tadi. Paling tidak dia kasih tahu. Madam haji biya itage, boleh. Umpama kebetulan kita ke Mekah atau di mana ya ada umroh yang orang ada bonus umroh atau orang yang anukan umroh untuk kita, kemudian kita ingat ternyata orang tua kita juga ada yang lemah yang tidak mampu umrah, maka boleh jadi umroh dulu untuk kita, jadi umroh lagi untuk orang tua kita dan seterusnya. Ini boleh. Ini untuk orang yang masih hidup, itu syaratnya dua, itu yang diingat. Syaratnya pertama tadi kalau lemah, dia lemah badannya, tidak mampu melakukan ibadah tadi, tidak bisa melakukan perjalanan. Yang kedua harus izinnya dulu. Adapun yang meninggal tidak perlu izin. Ya, boleh cara izin apa kirim surat izin ya. Ya, di dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, ya, dia mengatakan anna imra'atan min Juhainah, ada seorang wanita dari Juhainah, ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi, faqalat, dia mengatakan inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat. Ya Rasulullah, ibu saya dulu ingin bernazar ingin haji, dia ingin sekali berangkat haji tapi dia tidak berhaji, belum sempat beliau berhaji sudah meninggal duluan. Kata perempuan ini, afa ahajju anha, bolehkah saya hajikan dia, ibu saya? Qala, Nabi mengatakan haji anha, boleh hajikan orang tuamu itu, padahal ibunya sudah meninggal, ini dihajikan, boleh kata Nabi. Ara'aita law kana ala ummika dainun akunta qadiyah, sama tadi ya. Bagaimana menurutmu kalau ibumu punya utang kepada orang lain, apakah kamu membayarkannya? Kata perempuan, iya. Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan, dipenuhi, dilunasi. Nah, ini diantara, hanya beda pendapat ulama tentang haji ini. Kalau hajikan orang meninggal, menurut jumhur ulama yang menghajikannya badal haji namanya ya. Badal haji nama istilahnya, haji pengganti, badal itu pengganti. Kalau bahasa bimanya lebih ekstrim lagi ya. Apa bahasa bimanya? Ampa masa haji ya. Nah, syaratnya kata menurut jumhur ulama yang menghajikan orang yang sudah meninggal ini harus sudah haji terlebih dahulu, war haji ya. Ini menurut jumhur. Tapi menurut Imam Ibnu Hazm, Daud Ad-Dhahiri ya, mereka berpendapat bahwasanya tidak ada syarat itu. Ya, kenapa? Mereka mengatakan dalam hadis ini Nabi tidak tanya dulu tadi. Wami war haji mengumire, tidak Nabi tanya itu kan? Jadi ini mutlak boleh, siapapun, baik orang yang belum haji ataupun sudah haji, boleh menghajikan orang lain menurut madhab Dhahiri. Ya, beda dengan jumhur ulama. Karena dalil mereka dalam hadis ini Nabi tidak tanya. Andai wajib haji, orang yang menghajikan itu harus haji dulu, pasti Nabi tanya dulu kan? Kamu sudah haji enggak? Belum. Kamu haji dulu untuk kamu, baru haji untuk orang tuamu. Tapi Nabi tidak begitu. Menurut madhab Dhahiri seperti itu. Di situ aja selisihnya. Tapi semua sepakat kalau orang yang mati itu boleh dihajikan oleh orang yang masih hidup. Kemudian yang kelima, ini juga baru saya ketemu dalilnya. Saya pernah baca fatwanya Imam Ibnu Taimiyah saja ini, yaitu sholat. Ternyata pahala sholat juga boleh. Kirim pahala sholat boleh. Dulu pernah saya baca fatwanya Ibnu Taimiyah, tapi Ibnu Taimiyah tidak sebutkan dalilnya. Ini mana hadisnya ya. Tapi ternyata ada hadisnya. Di sini hadisnya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Daraqutni. Ya, dikatakan anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, innahu kana li abwani. Ya Rasulullah, saya punya kedua orang tua. Abirruhuma fi halin hayatihima. Ya, aku yang kepada kedua orang tuaku itu semasa hidupnya saya selalu berbakti. Jadi laki-laki ini dia bercerita kepada Nabi bahwasanya dia selama hidup orang tuanya selalu berbakti kepada orang tuanya. Fa kaifa li bibirrihima ba'da mautihima.
Lalu kalau orang tua sudah meninggal, kedua orang tua saya ini meninggal ya Rasulullah, bagaimana saya berbakti dengan orang tua ini, kedua orang tua saya ini? Kalau masih hidup, selama hidup saya selalu berbakti, tapi ketika meninggal bagaimana caranya ya Rasulullah? Tanya laki-laki ini. Maka Nabi mengatakan, Nabi mengatakan, inna minal birri ba'dal maut, bahwasanya perbuatan baik kamu kepada orang tuamu setelah meninggal adalah antusolliya lahuma, kamu salat untuk mereka berdua, ma'a salatuka, ketika kamu dengan salatmu, wa antasumu lahuma ma'asiyamuka, dan kamu juga puasa untuk kedua orang tuamu bersama puasamu. Maksudnya ketika kamu salat, kamu juga boleh niatkan pahala itu untuk kedua orang tuamu. Ketika kamu puasa, kamu juga boleh niatkan kedua pahalanya itu untuk kedua orang tua. Dan di sini maksudnya adalah ibadah salat dan puasa ini bukan yang wajib tapi yang sunnah. Ya, salat tahajud niatkan untuk kedua orang tua. Saya juga sudah lama saya temukan fatwa Ibnu Taimiyah tentang ini, tapi Ibnu Taimiyah dalam fatwanya itu tidak sebut dalil. Ya, sempat ragu juga. Ternyata Masya Allah ada dalilnya. Imam Daraqutni di sini disebutkan tentang masalah ini. Ya, jadi boleh mengirim pahala kebaikan untuk orang yang sudah meninggal, ya, terutama orang tua kita, yaitu dengan pahala sholat. Ya. Nanti di belakang nanti dijelaskan ya bagaimana caranya, niatnya bagaimana, dan semua akan dijelaskan. Kemudian yang keenam, yang terakhir di sini disebutkan yang terakhir, yaitu pahala yang bisa kita kirim kepada orang yang sudah meninggal dengan amalan, yaitu qiraatul Quran, pahala membaca Al-Quran. Jadi kirim pahala bacaan Al-Quran untuk mayit. Kalau bahasa kita kirim Al-Fatihah dan seterusnya, itu sampai pahala itu kepada mayit. Wa hadza ra'yul jumhur min ahli sunnati wal jamaati. Ini adalah pendapat mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah. Lain pendapat kaleng-kaleng ya, bukan pendapat kaleng-kaleng ini. Jumhur ulama berpendapat ini bahwa sampai pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, al-masyhur min madhhabi Syafi'i, yang populer dalam madhab Syafi'i, annahu la yasilu, bahwasanya pahala itu tidak sampai. Menurut madhab Syafi'i, jadi boleh orang membacakan Al-Quran untuk mayit, tapi pahalanya tidak sampai menurut Imam Syafi'i begitu. Ya. Wadaba Ahmad bin Hambal wa jamaah min ashabi Syafi'i ila annahu yasilu. Akan tetapi kata Imam An-Nawawi, menurut Imam Ahmad bin Hambal, begitu juga sebagian madhab Syafi'i. Ya. Kalau Imam Syafi'i jelas pendapatnya, dalam juga disebutkan pahala itu tidak sampai. Imam Syafi'i itu berdalil dengan hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi itu. Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalasin. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Ya, termasuk dalam dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang an laisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang itu tidak mendapatkan pahala kebaikan kecuali atas apa yang dia kerjakan sendiri. Itu dalil Imam Syafi'i. Tapi dalil ini dibantah diselisihi oleh Syafi'iyah sendiri. Ulama Syafi'iyah menyelisih. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan menurut sebagian Syafi'iyah pahala itu sampai. Termasuk penjelasan Imam Ibnu Taimiyah, beliau membantah Imam Asy-Syafi'i ya dengan mengatakan bahwasanya sampai. Kenapa? Karena ayat-ayat tadi dan hadis yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i itu maksudnya amalan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Memang berhenti kalau mati kan ya. Tapi kalau untuk dari orang lain maka sampai, kata Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah kasih contoh seperti orang yang punya harta, dia bebas memberikan harta itu kepada siapa saja. Nah, begitu juga termasuk amal ini, termasuk bacaan Al-Qur'an ini, kata Imam Ibnu Taimiyah. Kita bacakan hadisnya. Jadi kata Imam An-Nawawi begitu. Wa dhahaba Ahmad bin Hambal, dan menurut Imam Ahmad bin Hambal, wa jamaah min ashabi Syafi'i, dan mayoritas dari sahabat Syafi'i, mayoritas ya, bahkan bukan sebagian kecil, ila annahu yasilu, bahwasanya pahalanya sampai.
Fal ikhtiyaru an yaqulul qari ba'da firaghihi Allahumma usilu mithlu thawabu ma qara'tuhu ila fulan. Ya, di sini langsung Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengajarkan niatnya. Yaitu niatnya adalah ya Allah sampaikanlah pahala bacaan saya ini untuk si fulan, itu ketika membaca Al-Qur'an dengan niatkannya seperti itu. Dalam Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah disebutkan qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, al-mayyit yasilu ilaihi kullu syai' minal khair. Seorang yang sudah meninggal itu akan sampai segala kebaikan kepada dia lin nususil waridati fihi, karena nas-nas yang sudah disebutkan tadi. Kan nas-nas tadi ya. Nas itu teks dari Al-Qur'an maupun sunnah. Jadi menurut nas-nas tadi semua kebaikan itu bisa sampai kepada mayit, kata Imam Ahmad. Wali anal muslimina yastami'una fi kulli misrin wa yaqra'una, dan memang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dari dulu sampai zaman ini, kata Imam Ahmad, mereka membacakan Al-Qur'an untuk saudara mereka yang sudah meninggal, kata Imam Ahmad. Jadi sudah menjadi kebiasaan dari dulu sampai sekarang, kata Imam Ahmad, ya, orang-orang terbaik dari golongan kaum muslimin mereka mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'an untuk orang yang sudah meninggal. Wa yahduna limautahum min ghairi nakir, dan mereka melaksanakan itu tanpa seorang pun yang mengingkari dari kalangan para ulama. Jadi tidak ada yang ingkar dulu maksudnya. Jadi perkara ini maksud Imam Ahmad itu, perkara mengirim pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit itu sudah menjadi kebiasaan dari dulu sampai sekarang, kata Imam Ahmad, dan tidak ada seorang pun ulama yang mengingkari, kata beliau. Tidak ada yang mengingkari. Fakana ijma'an, ini menunjukkan sudah menjadi sepakat di antara mereka. Ijma', sepakat. Tadi ya, di bawah Al-Qur'an tadi ya. Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Kata Imam Ahmad, ijma' ini yang seperti ini. Waliqailuna bi wusuli thawabul qira'atu ilal mayyit, dan bagi mereka yang berpendapat tentang sampainya pahala kepada mayit, yastarutuna an la ya'khudul qari'u ala qira'atihi ajran, dengan syarat, yaitu orang yang membacakan Al-Qur'an itu memang bukan orang yang digaji. Ya, pitike baca wajab ka sampai hatam, baca wajab lu almarhum akeh. Tilawa ini tidak sampai pahalanya ini, karena dibayar. Ya, sampai sekarang kan masih di Jawa itu masih ada proyek-proyek seperti ini. Di sana itu kalau ada orang meninggal, nah ini yang perlu dijelaskan juga ini. Ada orang meninggal tuh datang orang ngajuin proposal. Boleh ke? Ya kita bacakan Al-Qur'an untuk almarhum ke. Sampai hatam 3 juta, 3 juta. 4 juta, 5 juta. Sampai ada yang begitu. Ini yang tercela yang seperti ini, dan pahala tidak sampai kalau begini. Jadi bisnis jadinya. Ini yang harus dihindari yang seperti ini. Jadi syaratnya tidak diupah orang yang membacanya. Fa in akhadhal qari ajran ala qiraatihi hurima 'alal mu'ti wal akhad. Kalau ada transaksi seperti itu, ya, yang kasih uang yang terus dia terima haram bagi keduanya. Haram bagi keduanya, dan wala thawabun lahu ala qiraatihi, dan keduanya tidak dapat pahala. Baik yang membacakan dan juga orang yang meninggal tidak dapat pahala. Sebagaimana riwayat Ahmad dalam dan Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Abdurrahman bin Shibil, ya, Nabi mengatakan, ya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, wa'amalu, dan amalkanlah, wala tajaffu anhu wala tagullu fihi, jangan sampai gulul karena dengannya, wala ta'kulu bihi wala tastaktaru bihi, dan janganlah kalian mencari makan dari membaca Al-Qur'an itu. Bisa. Ngaji made itu ada 2. Yang pertama hanya sekedar pembuka acara, ini boleh, tidak masalah, karena dia tidak punya niat untuk mengirimkan pahala tadi. Kan kalau ada orang ngaji made kan seperti acara kan baca Quran, itu hanya pembuka acara saja, dan sebetulnya itu juga sunnah. Semua kegiatan termasuk taklim, dan ini yang
Syekh Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Maqdisi hafizahullah ta'ala juga mengingatkan di antara sunnah yang banyak ditinggalkan kita hari ini adalah sebelum menyampaikan kajian itu mengizinkan satu orang untuk baca 1-2 ayat. Sepoda kan baca Quran deh. Setiap acara nikah, acara nikah, ke acara made, ke acara semua acara wisuda segala macam. Itu sunnahnya itu ada satu orang yang baca dulu Al-Quran, ingatkan termasuk pengajian, dan itu kebiasaan para salaf ya, kata Syekh Al-Maqdisi, dan ini termasuk yang banyak ditinggalkan, sunnah yang banyak ditinggalkan, bahkan menurut sebagian jadi bid'ah karena pernah kerami kan, dan ilmunya belum sampai. Dan menurut Syekh Al-Maqdisi itu sunnah. Jadi baca sebetulnya kalau nasi sunnah podare sebelum kita mau mulai pengajian nih, salah satu di antara antum yang datang ini baca dulu Al-Quran, baca dengan suara yang bagus dulu, baru kita mulai kajian, harusnya seperti itu. Kalau yang seperti tadi, yang itu biasanya itu hanya acara saja. Tapi kalau kenyataannya ada yang memang dibayar untuk membaca tadi dengan tujuan kirim pahala, sama-sama berdosa keduanya, dan pahala itu tidak ada dapat pahala, dua-duanya tidak dapat pahala. Ya. Ya. Sampai ada sampai 3 hari, ada sampai 7 hari, bahkan ada sampai 44 hari ngaji itu boleh. Ya, kalau dia tidak dibayar tidak masalah. Tidak ada masalah. Kan ini sudah jelas ini. Ya, Pak Imam Ahmad tadi mengatakan dahulu itu sampai sekarang ini, kata Imam Ahmad, kalau ada salah seorang yang meninggal di antara kaum muslimin, mereka berkumpul untuk membacakan Al-Quran, dan itu sampai kepada mereka. Terakhir dengan syarat tadi, yang membacakan itu tidak dibayarkan. Ya, yang kedua juga yang perlu diperhatikan, jangan sampai mengganggu. Jam 10 ke atas itu anak-anak mic dan seterusnya, karena itu sudah beda lagi urusannya itu. Ya. Sudah beda lagi urusan karena mengganggu. Lo kau komandan ya? Insyaallah. Jadi ini yang terakhir ini. Ya, ini terakhir pembahasannya. Insyaallah kita sambung lagi dengan syaratnya harus ada niat dan seterusnya. Termasuk di sini ada pembahasan tentang mengirim pahala untuk Rasulullah SAW. Apakah bagaimana hukumnya? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Ada salah-salah kata, ana mohon maaf. Ya, kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.